Ya, coba anak didik kami semuanya ya, kita bahas dulu bagaimana mencari besar sudut yang hasilnya minus. Karena kemarin Bapak tengok hasil tugasnya masih banyak yang salah ya. Jadi yang pertama ini untuk mencari nilai minus kita harus paham yang namanya topik-topik yang utama tentang topik-topik dasar tentang trigonometri, yaitu sudut istimewa 0 sampai 90 derajat. Yang kedua, kuadran. Yang ketiga, sudut berelasi ya. Yang ketiga-tiga ini paham. Lalu nanti udah paham itu baru harus bisa juga yang namanya mengkombinasikannya ya, menggabungkannya. Oke, coba contohnya pertama gini ya. Berapakah sinus, katanya sinus alfa sama dengan minus setengah akar 3. Berapakah alfanya? Jika ditanya berapakah nilai daripada alfa sama dengan berapa ya kan? Jadi kuncinya adalah kita harus memformatnya ini ke dalam bentuk sudut berelasi dulu ya. Sinusnya kita ubah ke dalam sudut berelasi ya. Oke, sudut berelasi itu ini rumusnya ya, K dikali 90 tambah kurang alfa ya. Ingat alfanya ini harus sudut antara 0 sampai 90. 0 sampai 90 ya. Artinya ini harus di kuadran pertama ya. Harus berada pada kuadran yang pertama 0 sampai 90. Kemarin ada yang membuat di sini alfanya 135, nggak boleh ya. Kalau dia sudut berelasi nggak boleh ya. 135 itu kan sudah berada pada kuadran kedua ya. 135 kan udah kira-kira di sini. Jadi sudut pertama. Jadi ingat ya, bentuknya harus ini harus di kuadran pertama. Kita cari dulu ya, sinus berapakah yang di kuadran pertama hasilnya setengah akar 3. Jadi minusnya abaikan dulu ya. Sinus berapa yang hasilnya di kuadran pertama setengah akar 3. Jadi yang hasilnya setengah akar 3 kan itu adalah sinus 60. Ingat ya, ini kemarin rumusnya kan ada polanya nih ya, ada keteraturannya. Akar 0, akar 1, akar 2 gitu ya. Jadi sinus 60. Maka inilah dia 60 lah dia yang hasilnya setengah akar 3. Oke, jadi minusnya abaikan dulu ya. Yang hasilnya setengah akar 3 tadi 60, masukkan 60, oke. Sinusnya tetap sinus, tetap sinus, oke. Lalu di samping ini buatkanlah kelipatan 90, kelipatan 90 ya. Kelipatan 90. Oke, jadi untuk mengetahuinya harus kita pahami dulu. Alfa itu di kuadran keberapa pasti nanti ya. Ingat, supaya dia negatif kan di kuadran keberapa alfanya? Hanya berada pada sinus di kuadran keberapa negatif gitu ya. Sinus itu negatif di kuadran keberapa kan? Kemarin rumusnya apa? ASTC ya. Ini menunjukkan di kuadran pertama semua positif. Sin cos tangan dan sebagainya positif. Di kuadran kedua sinus yang positif. Di kuadran ketiga tangan yang positif. Di kuadran keempat yang berbau cos yang positif gitu ya. Cos dan sepercos. Ini tangan dan sepercos, tangan dan sepertangan yang positif. Di sini sinus dan sepersinus yang positif gitu ya. Berarti nanti sinus negatif di kuadran keberapa? Di sini kan semua positif. Di kuadran kedua sinus positif. Berarti nanti sinus negatif di kuadran ketiga dan keempat. Karena di sini yang positif tangan dan cos. Jadi kita masukkanlah nanti sudutnya supaya masuk ke kuadran 3 dan 4. Oke. Jadi nanti penghubungnya gunakan aja 180 atau 360. Penghubung di samping ini. Oke. Supaya masuk ke kuadran ketiga kan lebih dekat ke 180. Kalau dia dari 360 kan udah terlalu jauh. Jadi Bapak bilang tadi penghubungnya gunakan aja 180 atau 360 gitu ya. Kalau dia 360 kan udah terlalu jauh nih. Ya, yang dekat aja, yang paling dekat. Berarti kita gunakan penghubungnya 180. Jadi kalau 180 nanti dia bertambah. Oke, ini maju ya, makin besar ini kan. Oke, makin besar kan 180 ke 270 makin besar. Kalau dia nanti bertambah ke sini, ya masuklah dia jadi kuadran ketiga. Memang di kuadran ketiga lah dia negatif ya. Berarti supaya dia negatif, kita masukkanlah dia ke kuadran ketiga supaya dia negatif ya. Berarti 180. Jadi buat di sini 180 kan supaya masuk ke kuadran ketiga harus maju. Artinya harus bertambah. Oke. Ya, berarti 180 tambah 60. Oke, berarti nanti sinus 240 lah dia di kuadran ketiga yang hasilnya apa? Minus setengah akar 3. Ya, ini tadi kuadran ketiga ya. 240 kan, 240 itu antara 180 sampai 270 kan. Yang kemudian ada juga masih yang hasilnya minus setengah akar 3. Kan tadi di kuadran keempat sinus juga negatif ya. Supaya dia masuk ke kuadran keempat kita masuk dari 360 saja. Jangan gunakan 180 ya, terlalu jauh ke sini kan. Berarti 360. Berarti kalau dia ke sini tadi bertambah besar, kalau di sini dia makin kecil atau kurang. Kalau ke bawah ini dia
berkurang. Kalau dia melawan arah jarum jam bertambah. Kalau secara jarum jam berkurang. Berarti nanti jadi apa? 360 berkurang. 360 berkurang 60. Gitu ya. Jadi 360 kurang 60 sama dengan sinus 300. Jadi sinus 240 dan sinus 300 sama-sama hasilnya minus setengah akar 3. Gitu ya. Yang kedua, coba kita cari lagi dulu yang kemudiannya. Cos alfa sama dengan minus setengah akar 2, berapakah alfa? Ingat ya, supaya cos negatif di kuadran keberapa ya? Cos itu negatif di kuadran ke cos ya. Cos itu kan positif di kuadran pertama, ini kan semua positif, dan kuadran keempat. Berarti cos negatif di kuadran 2 dan 3 ya. 2 dan 3 berarti di kuadran 2 dan 3 lah nanti cos itu bernilai negatif. Coba kita cari dulu yang di kuadran kedua ya. Oke, cara pertama tadi cari dulu, abaikan dulu minusnya. Cari dulu di cos yang hasilnya setengah akar 2 cos berapa gitu ya. Ingat harus kita ambil di kuadran pertama dulu atau 0 sampai 90 derajat. Nggak boleh lebih besar daripada 90 derajat ya. Berarti yang hasilnya setengah akar 2 adalah cos 45. Oke, cos 45 hasilnya setengah akar 2 gitu ya. Oke, berarti kita masukkan 45 derajat ya. Kita masukkanlah ke sini 45 derajat. Oke, nggak boleh lebih besar daripada 90, ingat ya. Jadi supaya masuk ke kuadran kedua bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah berarti supaya masuk ke kuadran kedua tekniknya adalah berarti ini kuadran kedua kan. Yang kan tadi yang bisa digunakan 180 dan 360. 360 kejauhan berarti gunakan 180. Kalau dia secara jarum jam berkurang, berarti 180 berkurang sebesar alfa tadi ya. Berarti 180 kurang alfa ya. Berarti nanti jadi 180 berkurang ya 45, itulah dia masuklah dia ke jadi kuadran kedua ya. Jadi ini jadi cos 135 ya kan, pas kan? 135 itu memang di kuadran kedua, atau 135 itu kan sudut antara 90 sampai 180 kan, 135 agak-agak di sini lah kira-kira kan, antara 90 sampai 180. Yang kemudian di mana lagi kah cos nilainya negatif? Cos juga negatif di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga. Untuk ke kuadran ketiga juga 360 kejauhan. Berarti kita gunakan 180 tetap. Cuma dia supaya masuk ke kuadran ketiga kan harus maju seperti ini. Maju atau melawan arah jarum jam. Maka dia harus, kalau dia melawan arah jarum jam tambah besar ya. Yang makin besar itu seperti ini. Oke, berarti bertambah 180 tambah gitu ya. Berarti nanti dia 180 ditambah dengan 45 gitu ya. Jadi 45 tadi itulah patokannya. Sudut di kuadran pertama tadi yang menghasilkan setengah akar 2 ya. Oke, berarti dia jadi cos 225 ya. Itu dulu anak didik kami untuk yang namanya mencari nilai daripada besar sudut yang hasilnya negatif. Coba dipelajari sebentar ya.